Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Cafe Channel. Ya, Cafe Channel merupakan channel dunia pendidikan dan channel yang akan terus memberikan informasi terkait CPNS dan juga P3K. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas soal FR terbaru P3K Guru ya, khusus untuk bidang kompetensi teknis PGSD ya. Jadi yang akan kita bahas ya ini soal FR hari pertama, kedua, dan ketiga yang sekarang sedang dilaksanakan ya, tahap kedua. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silakan dipahami setiap bentuk soalnya pasti akan masuk bentuk soal seperti yang akan kita sajikan nanti ya, dan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya dapat menjawab dengan tepat ya. Baik, kalau begitu seperti biasa kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi dan latihan-latihan soal yang sangat bermanfaat untuk perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu kita langsung saja bahas soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Dapat merambat melalui zat padat. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa. 3. Frekuensi yang dapat didengar manusia 20-20.000 Hz. 4. Merambat melalui air. Yang merupakan sifat bunyi adalah A. 134, B. 123, C. 234, D. 124, E. 1234. Kita lihat. Di sini jawaban yang tepat yaitu adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita checklist dulu. Jawabannya adalah yang A, 134 ya. Mengapa 134? Di sini sudah ada pembahasannya, sifat bunyi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sifat bunyi itu bisa merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Di sini ada ya, merambat melalui air ya, kemudian zat padat juga. Kemudian setelah itu bunyi yang dapat didengar manusia pada frekuensi antara 20-20.000 Hz. Di sini juga ada. Berarti jawaban yang tepat sudah terjawab yaitu 1, 3, dan 4 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Pada saat kita bermain skateboard, yang terjadi adalah A. Hukum Newton 3, aksi reaksi, yaitu ketika kaki mendorong ke depan pada skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan yaitu ke depan, maka skateboard melaju ke depan. B. Hukum Newton 3, aksi reaksi, yaitu ketika kaki mendorong ke belakang pada skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan yaitu ke depan, maka skateboard melaju ke depan. C. Hukum 2 Newton, di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki menyebabkan terjadi percepatan melaju ke depan. D. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaban, di mana skateboard akan tetap diam saat tidak diberikan gaya dan akan terus bergerak selama tidak dihentikan. E. Hukum 2 Newton, di mana gaya dorong pada skateboard dengan kaki akan menyebabkan skateboard mengalami perlambatan, sementara saat kaki condong ke depan maka akan berhenti. Kita lihat pembahasannya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. Perhatikan gambar di sini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B ya.
Kita checklist terlebih dahulu, yaitu yang B ya. Nah, mengapa yang B ya? Jadi aplikasi hukum 3 Newton ya. Ini aplikasi hukum 3 Newton, di sini juga aplikasi hukum 3 Newton ya. Di sini sudah ada diberikan contoh aplikasi hukum 3 Newton ya. Di sini ada contohnya sampan yang didayung, kemudian ada pemain skateboard, kemudian ada pemain sepatu roda. Jadi di sini contoh dalam gambar di sini adalah yang ini ya teman-teman, pemain skateboard ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Kita baca kembali. Hukum Newton 3, aksi reaksi, yaitu ketika kaki mendorong ke belakang pada saat skateboard, maka terjadi hukum aksi. Tanah memberikan gaya reaksi yang sama dengan gaya aksi dengan arah berlawanan, yaitu ke depan, maka skateboard melaju ke depan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O. 2. Fotosintesis terjadi pada stomata. 3. Hasil fotosintesis adalah CO2 dan oksigen. 4. Klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis. 5. H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplast sebagai bahan fotosintesis. 6. Hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Pernyataan yang benar tentang fotosintesis adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 5, 6, C. 1, 4, 5, 6, D. 1, 2, 5, 6, E. 1, 2, 4, 5. Kita lihat teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kita checklist, yaitu 1, 4, 5, 6. 1, kemudian 4 ya, kemudian 5 dan 6 ya. Di sini ada penjelasannya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Karbon dioksida atau CO2 yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap H2O dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun atau klorofil pada jaringan kloroplas, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa ya, atau C6H12O6 ya, oksigen 02. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti manusia dan hewan. Sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam tubuh tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Jadi di sini ada proses fotosintesis teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini proses fotosintesis. Sini ada silam, kemudian di bawahnya ada karbon dioksida yaitu 6 CO2, kemudian ditambah air ya 6 H2O, kemudian ada cahaya matahari, ini cahaya matahari ya teman-teman. Kemudian di bawahnya ada klorofil, kemudian ada glukosa C6H12O6 ditambah oksigen 6O2 ya, ini phloem ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, nah inilah proses fotosintesis ya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya. 1. Fotosintesis membutuhkan CO2 dan H2O, kemudian klorofil adalah tempat terjadinya fotosintesis, kemudian H2O diserap pada akar dan ditransportasikan ke jaringan kloroplast sebagai bahan fotosintesis. Kemudian yang terakhir adalah hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Pemberian reinforcement penting untuk memastikan peningkatan perilaku baik dan menghilangkan perilaku yang tidak baik bagi peserta didik. Reinforcement untuk peserta didik yang mendapat nilai bagus adalah A. Reinforcement positif, B. Reinforcement negatif, C. Punishment, D. Reinforcement partial, E. Punishment positif. Kita lihat pembahasannya. Jadi pembahasannya di sini cukup panjang ya, dan banyak ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan bacakan yang poin-poin pentingnya saja. Oke. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya. Reinforcement positif. Apa itu reinforcement positif ya? Reinforcement positif adalah menyenangkan, kemudian membuat perilaku atau respon makin kuat ya. Contoh, memberikan hadiah pada siswa yang nilainya bagus agar tetap konsisten belajarnya. Oke, kemudian ada juga reinforcement negatif ya. Tidak menyenangkan, tetap membuat perilaku atau respon makin kuat. Contohnya di sini tindakan menggeleng-gelengkan kepala untuk peserta didik yang telat mengumpulkan tugas akan membuat anak besok mengumpulkan lebih cepat. Kemudian ada juga punishment. Apa itu punishment? Tidak menyenangkan dan juga menghilangnya perilaku buruk ya. Contoh, tindakan guru menghukum peserta didik ya, tidak mengumpulkan tugas dengan berdiri di depan kelas. Itu punishment. Kemudian ada reinforcement partial ya. Menyenangkan, kemudian meningkatkan perilaku baik. Contoh, untuk siswa yang menjawab belum benar saat guru memberikan pertanyaan, kemudian guru memberikan reinforcement partial dengan mengatakan, jawaban kamu tersebut sudah bagus, namun perlu disempurnakan. Siapa di antara kalian yang dapat menyempurnakan jawaban tersebut? Nah, jadi seperti itu penjelasannya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, reinforcement positif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah A1, B2, C3, D4, E5. Kita lihat penjelasannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita checklist, yaitu nomor 1. Oke, nomor 1 jawaban yang tepat. Apa nomor 1 ini ya? Ternyata nomor 1 ini adalah serambi kiri ya, yaitu untuk menerima darah yang mengandung O2 atau oksigen dari paru-paru. Nah, jadi tepat sekali ya. Di sini dengan fungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Oke, kemudian yang nomor 2 ya. Di sini ada yaitu namanya bilik kiri ya. Kemudian di sini ada nomor 3 yaitu bilik kanan. Kemudian ada nomor 4 serambi kanan ya. Dan nomor 5 nih saya juga kurang paham ya, ini apa namanya ya, saya sebutkan nanti takut salah ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang penting jawabannya itu sudah ketemu, ini nomor 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Alat yang memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi kalor adalah A. Kipas angin, B. Pengering rambut, C. Lampu, D. Televisi, E. Radio. Kita lihat. Jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu pengering rambut. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Si A akan menjual beberapa kotak buah ke kota.
Setiap kotak berisi 15 kilo. Kendaraan maksimal dapat memuat 700 kilo. Berapa kilo yang bisa dimuat kendaraan? A. 600 kilo, B. 690 kilo, C. 780 kilo, D. 620 kilo, E. 960 kilo. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 690 kilo ya. Kita bahas sebentar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita bahas. Misal banyak kotak ya, banyak kotak itu kita sebut dengan N ya. Maka 15N ya, jadi 15. Oke, ini 15 N ya. Itu lebih kecil dari atau sama dengan 700 ya, seperti itu. Jadi 15N itu lebih kecil dari 700 atau bisa sama dengan 700. Kemudian N ya, lebih kecil atau sama dengan 700 per 15, maka N lebih kecil atau sama dengan 46 ya. Ini hasil pembagian dari 700 per 15, maka hasilnya ini 46 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka banyak kotak terbanyak sama dengan 46 kotak ya. Jadi ada 46 kotak dan masing-masing berisi 15 kilo beratnya. Jadi berat buah yang diangkut yaitu 46 dikali 15 sama dengan 690. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B ya, 690 kilo. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini ya, yang harus kita perhatikan gambarnya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas jika dilihat dari atas. Oke, jika dilihat dari atas berarti sini atasnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini atasnya, saya beri tanda panah. Mohon maaf kalau kurang baik tanda panahnya. Jadi kita lihatnya dari atas. Oke. Maka gambarnya akan terlihat A seperti ini ya. Kemudian B seperti ini, C seperti ini, yang D seperti ini, dan yang E seperti ini. Oke, silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk menjawab yang mana jawaban yang tepat ya. Oke, sudah dapat jawabannya? Mari kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Nih, jawabannya yang A. Kalau kita lihat dari atas, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau kita lihat dari bawah ya, akan tampilannya seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari sebelah kiri, tampilannya seperti ini, dan sebelah kanan tampilannya akan seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Amir mempunyai tanah berbentuk persegi dengan luas 400 meter persegi. Kemudian membeli lagi 2,5 meter. Di setiap sisinya luas tanah baru yang dibeli Pak Amir adalah A. 20 meter persegi, B. 225 meter persegi, C. 215 meter persegi, D. 114 meter persegi, dan E. 169 meter persegi. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, yaitu 225 meter persegi ya. Oke, ini gambarnya ya. Nah, ini adalah tanah dengan luas 400 meter persegi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, yang berwarna biru. Ini 400 meter persegi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke.
Kemudian ya, dia membeli lagi 2,5 meter di setiap sisinya. Nah, ini sisinya teman-teman Bapak Ibu semua ya, yang berwarna kuning ya. Dia membeli 2,5 meter ya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas tanah baru yang dibeli Pak Amir ya. Jadi luas tanah Pak Amir berapa gitu. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Luas ya 400 meter persegi. Kemudian luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 20 kali 20 ya teman-teman Bapak Ibu semua ya. Ini saya tulis, mohon maaf nih tulisannya nggak bagus ya. Kali 20. Oke. Hasilnya adalah 400 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Maka sisi kali sisi sama dengan 400. Kemudian S sama dengan 400, akar 400 sama dengan 20 ya. Akar 400 sama dengan 20. Kemudian luas tanah baru sama dengan luas kuning dikurang luas biru. Nah, ini rumusnya. Rumus dari luas tanah baru ya, yaitu luas kuning dikurang luas biru. Oke. Kita lanjut. Luas baru sama dengan 25 dikali 25 ya. Ini tadi 2,5. Kalau kita jadikan ke meter persegi, maka hasilnya akan 25 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. 25 kali 25 dikurang 400. 400 ini adalah yang berwarna biru ya. Maka luas baru sama dengan 625. Ini hasil perkalian 25 kali 25. Kemudian dikurang 400, maka luas barunya adalah 225. Jawaban yang 4 adalah yang B, 225 meter persegi. Itu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Percepatan benda memiliki massa 5 kg diberi gaya 40 Newton adalah A, 2 meter per second. Kemudian B, 4 meter per second 2 ya. Yang C, 5 meter per second 2. Kemudian D, 8 meter per second 2. Kemudian E, 10 meter per second 2. Oke, kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, yaitu 8 meter per second 2 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita checklist dulu. Di sini rumusnya, massa sama dengan 5 kg, kemudian diberikan gaya sama dengan 40 Newton. Maka A sama dengan F per M. A sama dengan 40 per 5. A sama dengan 8 meter per second 2. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Berikut yang dampak negatif dari perubahan lahan pertanian dalam kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah A, berkurangnya produksi pangan. B, berkurangnya area resapan air. C, timbulnya pengangguran. D, munculnya berbagai penyakit. E, kerusakan lingkungan akibat limbah. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang E ya, yaitu kerusakan lingkungan akibat limbah. Di sini ada dampak negatif konversi lahan pertanian dan menjadi lahan industri. Satu, berkurangnya produksi pangan ya. Tentu ya, di sini berkurangnya produksi pangan. Kemudian yang kedua, berkurangnya area resapan air sini. Kemudian timbulnya pengangguran ya. Kemudian terjadinya kerusakan ekosistem ya. Kemudian 5, timbulnya pencemaran lingkungan ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E, kerusakan lingkungan
akibat limbah ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Urutan langkah penggunaan Microsoft sebagai berikut. 1. Memutar cermin ke arah sumber cahaya. 2. Memasang lensa okuler. 3. Memutar lensa objektif. 4. Memasang makrometer. 5. Meletakkan preparat di atas meja benda. 6. Posisi lensa objektif tepat berada di atas preparate. Kemudian 7. Memutar makrometer. 8. Mengatur kondensor. Urutan langkah yang tepat adalah A. 2, 4, 3, 8, 1, 5, 6, 7. B. 4, 2, 3, 8, 1, 5, 6, 7. C. 2, 4, 3, 8, 1, 5, 7, 6. D. 2, 4, 3, 8, 1, 6, 5, 7. E. 2, 4, 8, 3, 1, 5, 6, 7. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang tepat itu adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita checklist terlebih dahulu. Oke, 2, 4, 3 ya. 2, 4, 3 ya, yaitu yang pertama adalah memasang lensa okuler, kemudian memasang makrometer ya, kemudian nomor 3 yaitu memutar lensa objektif ya, kemudian 8 ya, yaitu mengatur kondensor nomor 4. Kemudian 1 yaitu memutar cermin ke arah sumber cahaya. Kemudian 5 yaitu meletakkan preparat di atas meja benda ya. Kemudian 6 posisi lensa objektif tepat berada di atas preparate. Kemudian yang terakhir adalah 7 memutar makrometer. Oke, ini sudah dapat semua ya, ini urutan yang tepatnya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih saya ucapkan sudah menonton video ini dan juga sudah mengunjungi channel ini ya. Ini adalah soal terakhir dalam video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan untuk selalu support channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share apabila bermanfaat. Mari sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi dan latihan-latihan soal yang tentunya bermanfaat bagi perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau begitu sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.